Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dan Bapak Ibu peserta webinar, yang berjudul Memaksimalkan Potensi Lokal di Era Digital yang diselenggarakan oleh Circle Geo. Saya mewakili teman-teman di Circle Geo mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas antusias dan kesediaan rekan-rekan sekalian, untuk berpartisipasi dalam webinar, siang hari ini. Happy weekend buat, seluruh peserta. Eee, Terima kasih sudah hadir pada sesi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ajeng Arumawarni, rekan-rekan bisa panggil saya Ajeng. Saat ini saya di Circle Geo sebagai project event koordinator yang hari ini akan bertindak, menjadi moderator, untuk webinar, siang hari ini. Nah, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk, membacakan tata tertib, webinar pada siang hari ini. Untuk peserta yang sudah hadir di room Zoom, silahkan untuk mengganti nama dengan format nama underscore asal instansi. Kemudian peserta dipersilakan untuk menyalakan fitur video atau kamera sepanjang berlangsungnya acara apabila memungkinkan ya, teman-teman. Kemudian peserta diharapkan mematikan, suara, di-mute selama proses webinar berlangsung agar tidak, mengganggu dalam proses, pematerian dari narasumber. Oke, semua peserta, yang mengikuti webinar melalui Zoom, nanti saat sesi Q&A dapat mengajukan pertanyaannya dengan format nama underscore asal instansi, atau bisa raise hand juga, dengan on mic seperti itu. Untuk berikutnya, teman-teman nanti juga akan mengisi, link presensi yang, menjadi syarat mendapatkan e-sertifikat. Nah, kemudian, di webinar siang hari ini, teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan e-wallet, diberikan kepada peserta yang teraktif dan peserta yang upload story atau, feed di Instagram-nya masing-masing, terkait dengan kegiatan webinar hari ini. Dan jangan lupa tag, Instagram Circle Geo. Oke, ini untuk, rangkaian acara pada siang hari ini, diawali dengan pembukaan. Kemudian akan dilanjutkan sesi pemaparan dari Circle Geo dari Mbak Kinanti. Selanjutnya akan dilanjutkan sesi pemaparan dari, Mas Unggul dari Olkarsa. Kemudian dilanjutkan Q&A. Setelah Q&A akan ada pemaparan terkait layanan Circle Geo. Kemudian ada tanya jawab sedikit mengenai layanan Circle Geo. Kemudian di akhir akan, ada foto bersama dan penutup. Oke, teman-teman, sebelum acara dimulai, mungkin saya bisa menjelaskan terlebih dahulu, webinar siang hari ini. Webinar siang hari ini tuh berjudul Memaksimalkan Potensi Lokal di Era Digital, yang merupakan acara free untuk seluruh peserta yang memiliki minat ketertarikan dalam pengembangan masyarakat, terutama desa, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi desa dengan memanfaatkan teknologi digital dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum acara dimulai, di webinar siang hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Kinanti Putri Maharani. Mungkin bisa saya bacakan, biografinya. Mbak Kinanti Putri Maharani merupakan Customer Experience Manager, of Circle Geo. Kemudian Mbak Kinanti juga lulusan, S1 Manajemen Kehutanan di IPB. Kemudian Mbak Kinanti juga aktif dalam kegiatan, di bidang kehutanan. Halo, selamat siang Mbak Kinanti, apakah sudah bergabung? Halo, kedengaran nggak suara aku Mbak Jeng? Halo Mbak, suaranya Kecil ya? kecil Mbak. Iya. Kalau gini kedengaran nggak? Oh, kedengaran Mbak. Udah Oke, jelas ya? selamat siang Mbak Kinanti. Jelas Mbak, jelas. Siang Mbak Jeng. Siang Mbak. Oke, mungkin langsung saja, saya persilahkan Mbak Kinanti Putri Maharani untuk memaparkan materinya kepada peserta webinar siang hari ini. Oke, aku izin share screen dulu ya teman-teman.
Udah kelihatan belum? Sudah terlihat, Mbak. Oke, kalau udah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan kembali, nama saya Kirati Putri Maharani dari Circle Geo ya. Hari ini saya dapat amanah nih dari teman-teman Project Event Coordinator Circle Geo untuk ngisi acara webinarnya tentang memaksimalkan potensi lokal di era digital gitu. Potensi lokal di sini yang kita highlight ya, itu adalah potensi desa gitu ya. Nah, sadar nggak sih teman-teman kalau kita semua itu berasal dari desa gitu. Ya mungkin kita sekarang saat ini teman-teman itu ada di kota gitu ya, tinggal di kota yang serba ada gitu ya semuanya. Tapi kalau kita telusuri nih ya, orang tua kita, nenek, kakek kita dulu, bahkan leluhur kita tuh berawal dari desa gitu ya. Nah, tiap liburan ya, kalau sekolah liburan tuh pasti kita diajak pulang kampung gitu. Lalu kita ngelihat kayak view atau pemandangan di desa kita tuh bagus banget gitu. Terus kita dapat tugas nih dari guru-guru ya, guru bahasa Indonesia ya biasanya buat ngarang liburannya kemana aja, terus ke rumah nenek, terus kita cerita lah di sana tentang pemandangan di rumah nenek itu yang bagus gitu kan. Nah, tapi pernah nggak sih teman-teman terlintas di pikiran, kalau aku pribadi sih sempat terlintas ya di pikirannya kayak, aduh view di desa gua ini bagus banget ya, tapi kenapa sih teman-teman yang lain tuh belum tahu gitu tentang desa ini, bahkan belum pernah ke sini gitu kan. Nah, kira-kira kenapa ya? Kita bahkan bahas di sini ya. Oke, next. Lanjut. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau Indonesia itu termasuk ke dalam 15 besar negara terluas di dunia gitu ya. Terbentang dari Sabang sampai Merauke gitu. Terdiri dari 34 provinsi. Nah, di tiap provinsinya ini terdapat banyak desa, bahkan ribuan kayaknya ya desa di dalam satu provinsi, nggak cuma 1-2 desa aja nih. Tapi sebagian besar dari desa-desa tersebut kita nggak tahu. Itu desa apa sih, letaknya di mana sih, potensinya apa sih gitu kan, kita nggak tahu ya. Sedikit sekali tuh informasi yang bisa kita dapatkan dari desa-desa tersebut gitu. Nah, aku tuh pernah ikut kegiatan di kampus ya tentang pengabdian desa gitu. Terus ada quotes nih dari salah satu founding fathers Republik Indonesia ya, Bung Hatta atau Muhammad Hatta gitu. Katanya tuh kayak gini, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa gitu ya. Maksudnya apa sih dari quotes itu? Jadi maksudnya tuh Indonesia tuh nggak akan maju nih kalau desa-desanya tuh nggak kita berdayakan. Kalau desa-desanya tuh kita nggak bantu buat show up ke dunia digital gitu ya. Nah, oleh karena itu nih kita sebagai generasi muda harus bergotong royong gitu, harus membantu membangun Indonesia tuh dimulai dari desa, dari administratif terkecilnya dulu ya desa gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih problematika di desa saat ini gitu ya? Nah, pertama nih, ini yang udah aku rangkum ya dari baca gitu, terus ini aku rangkum gitu, ada minimnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia di desa itu kan banyak banget ya, ada aparatur desa, pemuda-pemudinya, anak-anaknya juga gitu ya. Nah, untuk melatih SDM ini tuh butuh tenaga ahli atau seenggaknya tuh penyuluh ya yang bisa yang mau meluangkan waktunya untuk mengedukasi tentang era digital ini gitu ya. Nah, atau juga bisa kita lakukan dari teman-teman mungkin yang masih kuliah di sini terus nanti semester 6 itu akan melakukan KKN, bisa banget nih membantu desa-desa nanti yang teman-teman tuju itu ke arah digital. Kedua tuh ada minimnya wadah dan fasilitas. Nah, karena jauh nih desa itu dari hiruk pikuk kota, juga kadang terlupakan ya sama pemerintah pusat ya, kalau ternyata di provinsi ini ada desa ini gitu. Kadang ini ya terlupakan, jadinya fasilitas dan wadahnya itu juga minim gitu ya, nggak memadai gitu. Dan juga jaringan internet karena kita bahasnya di era digital itu nggak stabil gitu kan. Apalagi sekarang ini tuh era digital identik banget dengan yang namanya iklan atau ads atau website ya. Nah, untuk mendapatkan semua ini kan juga butuh anggaran ya, butuh biaya yang tidak sedikit gitu. Makanya jadi saya rangkum di sini ada minimnya anggaran gitu. Kemudian kurangnya pemahaman teknologi itu juga jadi salah satu indikator loh teman-teman yang ada di era digital saat ini gitu.
Makanya cenderung banget ya masyarakat desa itu tertinggal dalam segi digital gitu. Padahal mereka juga bisa maju gitu. Mereka punya kesempatan yang sama untuk paham dan berkontribusi di era digital gitu ya. Nah, padahal nih teman-teman, desa-desa yang tertinggal itu tuh punya potensi yang gak kalah oke dan yang gak kalah bagus ya, dan sangat bisa banget nih bersaing di era digital gitu. Misalnya saja nih di desa tersebut ada potensi wisata gitu. Biasanya nih ya, karena aku dulu kuliah KKN-nya itu ya di daerah Sukabumi Bogor itu kan banyak banget tuh curug-curug yang bagus gitu, yang bersih. Tapi teman-teman aku sendiri dan aku pribadi tuh nggak tahu, oh ternyata di desa ini tuh ada curug yang bisa juga loh kita gali potensi wisatanya untuk era digital. Ini tinggal gimana kita mempromosikannya aja nih ke masyarakat luar gitu ya. Nah, kemudian ada fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, sampai fasilitas pendidikan yang ini tuh bisa ngebantu masyarakat luar atau masyarakat setempat untuk dapat informasi tentang desanya tersebut tadi gitu ya. Kemudian ada kegiatan sosial nih, karena aku ambil contoh dulu waktu KKN itu aku punya kegiatan sosial Jumat Bersih namanya gitu ya. Jadi karena Jumat Bersih ini dalam 1 bulan itu kita rutin ngelakuinnya, jadi ada media yang tertarik nih sama kita. Kemudian desa itu jadi masuk berita gitu, jadi eksis gitu di era di digitalnya gitu, dalam segi digitalnya gitu. Kemudian ada kafe bertema alam gitu ya. Jadi waktu aku penelitian di daerah Jepara Pati gitu ya. Nah, ada kafe yang emang dia tuh menyajikan alam bebas gitu. Itu kan bagus banget ya, apalagi pemuda-pemudi kayak kita itu suka banget tuh nongki-nongki di kafe, di coffee shop gitu kan. Kalau temanya alam tuh pasti lebih nyaman, kayak kita ngelihat view baru gitu kan, lebih fresh gitu ya. Nah, ini juga bisa teman-teman bantu nih promosikan lewat media sosial gitu, atau lewat digitalnya kayak gimana gitu. Kemudian di setiap desa itu pasti ada produk pertanian atau peternakan, hingga keseniannya yang unik gitu, yang bisa kita angkat gitu di era digital ini, dijadikan digital ini gitu, agar potensi tadi itu bisa lebih terlirik lagi gitu. Terus gimana sih caranya buat ke arah digital itu? Nah, ini aku udah ngerangkum ngebuat sedikit alur platform digital yang bisa kita gunakan, yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Pertama banget nih, kita tuh harus menganalisis data adanya potensi desa gitu. Jadi di desa ini tuh ada potensi apa ya, atau potensi desa yang kayak gimana sih yang bisa kita angkat, yang bisa saya angkat gitu ya. Nah, untuk mengetahui potensi desa yang dimiliki itu kita harus bisa melihat sekeliling kita atau men-screening, melihat secara langsung sumber daya itu, baik itu sumber daya manusia atau juga sumber daya alam dalam mengetahui potensi desa ini gitu. Misalnya tadi aku kasih contoh tadi kan di KKN aku tuh desanya tuh banyak banget curug-curug yang bagus gitu, yang bersih gitu. Nah, di sini aku pengen ngangkat berarti tentang potensi wisatanya ya, wisata desanya gitu. Nah, ternyata di desa Curug itu tuh nggak cuma satu ya, tadi kan ada banyak gitu ya. Lalu kita cari lagi nih, cari informasi gimana sih cara ngelolanya, apa aja sih yang dibutuhkan, kemudian siapa aja sih pihak yang terlibat dan siapa aja pihak yang harus dilibatkan gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang potensi wisata di desa tersebut gitu ya. Nah, setelah semuanya udah dapet nih, kita baru bisa langsung menyusun strategi gitu. Kita langsung bisa menyusun strategi dalam pengembangannya gitu. Salah satunya yang bisa dilakukan ialah manfaatkan platform digital ya, seperti sosial media, Instagram, Facebook, Twitter. Pasti teman-teman di sini nggak mungkin ya nggak punya sosial media, seenggaknya Facebook gitu ya. Nah, itu bisa banget tuh, karena kekuatan sosial media tuh luar biasa ya, teman-teman. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan Google Ads atau iklan ya. Kemudian influencer ini tuh mungkin user, atau kayak tadi aku datang ke lokasi curug tadi, aku tahu kan, oh iya ini curugnya bagus gitu. Terus aku kasih tahu ke teman-teman aku gitu, kayak ayo kita ke curug ini, curugnya bagus banget, bersih, sepi lagi gitu kan. Kemudian bisa juga menggunakan website gitu. Nah, target promosi ini tadi harus teman-teman sesuaikan juga tuh. Misalnya ya, mau dilirik sama pemerintah atau emang untuk promosi yang wider, yang lebih luas gitu ya. Bisa teman-teman coba dalam bentuk website
web aplikasi gitu. Nah, saat ini kan kita hidup di zaman yang modern ya, zaman yang serba digital gitu kan. Ternyata web aja tuh nggak cukup, website aja nggak cukup. Kadang kita males ya buka web, kayak scroll gitu. Belum lagi yang kecepatan loadingnya tuh lama gitu kan, kita jadi males ya, jadi bete duluan ya. Nah, makanya perlu adanya web aplikasi yang itu website yang berbasis aplikasi. Jadi website ini tadi itu bisa diunduh tuh di smartphone untuk dijadikan aplikasi teman-teman gitu. Kemudian kenapa sih harus digital dan web aplikasi? Kenapa ya? Jadi pertama tuh penyampaian informasinya lebih mudah. Jadi teman-teman gini, dan serba smartphone ya. Ini sekalian aku jelasin poin kedua. Kalau misalkan kita bangun tidur, sebelum tidur dan bangun tidur gitu ya, selalu ngecek HP. Kita tuh jarang banget ya sekarang baca berita dari koran gitu. Apa-apa semua itu di web. Kita tinggal buka aja nih, misalkan kompas.com gitu atau idn.com gitu ya. Kita langsung baca aja kan di sana tuh informasinya, berita-beritanya gitu. Nah, dari sini teman-teman tuh bisa banget memanfaatkan web aplikasi tadi itu, misalkan 7 wisata yang wajib dikunjungi di desa A gitu kan. Nanti kan muncul tuh di Google gitu. Itu bisa menarik visitor yang bahkan nggak dari desa tersebut buat datang ke lokasinya gitu ya. Kemudian menjadi lebih aplikatif tadi karena nggak cuma dari web aja, nggak cuma di koran aja, di aplikasi gitu. Jadi lebih aplikatif gitu, lebih simpel gitu ya bahasanya gitu ya. Kemudian memperluas jangkauan informasi desa dan eksistensi desa. Jadi eksistensi desa, keberadaan desa ini tuh masyarakat luar jadi tahu, oh desa ini itu ternyata punya informasi kayak gini. Desa ini tuh ternyata potensi desanya tuh kayak gini, punya wisata curug yang bagus banget. Ini sayang banget nih kalau nggak diangkat gitu kan. Kemudian membantu pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi kita juga ikut turut berkontribusi nih membantu pemerintah gitu. Jadi kayak oh di desa ini ada potensinya kayak gini, jadi pemerintah bisa langsung notice gitu ya. Nah, ini aku punya contoh nih ya. Salah satu contoh web aplikasi yang mengangkat tema desa ini dengan domain jalan trans, bisa dilihat ya, bisa dilihat di slide gitu ya. Nah, di sini pemilik web aplikasi tersebut tuh ada, dia ingin membantu warga setempat, bisa juga untuk masyarakat luar gitu ya, untuk menggunakan aplikasinya biar kalau misalkan lagi mengunjungi kabupaten ini, tinggal lihat aja ini aplikasinya terus oh jadi gitu. Kemudian kan informasi bisa dicek juga ini domainnya Desa Klaten Klaten gitu ya. Sini si user pengen di ini tuh batas harian ada sarana pendidikan ini udah ada di balai desanya ketika rumah sakit tapi atau klinik yang dekat yang mana ya, terus tinggal buka aja nih aplikasinya, jadi lebih aplikatif kan ya gitu. Nah, lanjut. Nih, beberapa yang Circle Geo tuh mengadakan open project satu desa satu aplikasi. Mungkin kalau teman-teman udah ngepoin Circle Geo nih ya pasti tahu nih open project satu desa satu aplikasi. Nah, open project ini tuh dibuat sebagai template ya. Sebenarnya template project dari Circle Geo untuk membuat teman-teman itu tuh berkontribusi membangun desa dengan memberikan informasi digital terkini gitu. Kita juga mengadakan open challenge gitu untuk membantu teman-teman ngelengkapi projectnya gitu. Dari awal launching ini sampai terakhir ya, ini datanya terakhir Agustus itu ada sekitar 257 desa gitu. Yang tersebar nih kalau bisa teman-teman lihat dari Sabang sampai Merauke ada semua nih, kebanyakan di daerah Jawa, memang kebanyakan di daerah Jawa ya. Teman-teman juga bisa cek domainnya di satu desa satu aplikasi.jis.co.id untuk lebih lengkapnya ya. Jadi teman-teman bisa berpatokan juga nih sama
desa di sini, kayak desa mana sih yang belum teraplikasikan gitu, desa mana sih yang belum ada di satu desa atau aplikasi ini gitu. Nah, kalau tadi versi web aplikasi dalam bentuk pemetaan ya, kali ini saya kasih contoh web aplikasi yang sudah dikemas dengan cukup baik. Nah, ini merupakan salah satu proyek peserta PPKM atau peningkatan penghasilan dan karir melalui pemetaan ya, yang mengangkat topik desa yang ada di Sumatera Barat gitu. Ini bisa teman-teman lihat, namanya itu SIKAPEDES Sumbar atau Sistem Informasi Aplikasi Peta Desa Sumatera Barat. Jadi, nah bisa teman-teman lihat juga nih, bisa dikunjungi juga nih websitenya, apa sih itu SIKAPEDES Sumbar gitu kan. Bisa teman-teman kepoin langsung ya ke webnya gitu. Jadi di sini usernya membuat web aplikasi ini untuk membantu program pemerintah ya, membangun berkelanjutan dan juga mengangkat potensi desa yang ada di Sumatera Barat gitu, biar terlirik sama pemerintah juga gitu ya. Nih ada sipega.go.id. Sipega itu sistem informasi peta Gayo Luas ini merupakan web aplikasi juga nih di Aceh ya, desa-desa yang ada di Aceh. Tapi di sini lebih difokuskan ke kawasan hutan ya, di kawasan hutan Gayo Luas gitu-gitu. Nah, teman-teman juga bisa banget nih buat kayak gini, buat web aplikasi yang seperti ini gitu. Bisa dikunjungi aja ya di sipega.go.id gitu. Mungkin kayaknya ini terakhir ya. Oke, dari saya itu aja nih ya. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat aja. Boleh juga nih follow Circle Geo dan akun saya ya. Di LinkedIn juga. Oke, itu aja mungkin Mbak Ajeng. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya kembalikan ke Mbak Ajeng. Oke, terima kasih banyak Mbak Kinanti atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan informatif ya buat teman-teman sekalian yang hadir di webinar siang hari ini. Sebelum memasuki ke sesi berikutnya, saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan judul webinar hari ini kan memaksimalkan potensi lokal di era digital. Nah, di era industri 4.0 ini perkembangan dan kemajuan teknologi memang ini ya, memang sangat memudahkan dalam pembangunan suatu daerah. Salah satunya adalah desa itu sendiri ya, teman-teman. Nah, pemanfaatan potensi lokal desa yang disinergikan tuh dengan berbagai pihak dan memanfaatkan media digital itu dapat memberikan manfaat bagi desa itu sendiri, khususnya untuk sektor perekonomian dan mendukung tujuan dari SDGs nomor 8 dan nomor 11. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Unggul Ananta. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Nah, Mas Unggul Ananta ini merupakan co-founder dan CEO of Olah Karsa. Kemudian Mas Unggul Ananta ini juga lulusan dari D4 Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Jadi Mas Unggul Ananta ini memang fokusnya di bidang sosial ya Mas Unggul ya. Halo Mas Unggul, apakah sudah hadir? Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Unggul. Waalaikumsalam, Ajeng. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat ya Mas Unggul ya, dimanapun Mas Amin, Unggul amin. berada. Thank you. Amin. Oke, mungkin langsung saja saya persilahkan Mas Unggul Ananta untuk memaparkan materinya kepada peserta webinar siang hari ini. Silakan Mas Unggul. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman, dan terima kasih ya pertama-tama saya sampaikan kepada teman-teman penyelenggara dari Circle Geo yang sudah memberikan saya kesempatan hari ini untuk sharing, karena saya pikir teman-teman yang hadir di sini tentu punya pengalaman dan referensinya masing-masing, jadi saya hanya menghantarkan saja beberapa materi yang diminta oleh panitia, dan harapannya nanti after sesi ini kita bisa diskusi lebih lanjut nanti tentang bagaimana mengoptimalkan potensi lokal ya, dan juga disesuaikan dengan kondisi perkembangan di era hari ini gitu. Sebelumnya mungkin boleh saya izin share screen ya Mbak Ajeng ya. Iya, silahkan Mas Unggul. Oke.
Baik, sebelumnya terima kasih tadi sudah diberikan kesempatan. Perkenalkan kembali ya, nama saya Unggul Lega Ananta. Tadi sudah dikenalkan. Kebetulan hari ini lebih banyak aktivitas di Olah Karsa. Jadi sekilas nanti mungkin saya juga akan jelaskan apa itu Olah Karsa dan beberapa proyek yang sedang kami kerjakan. Sebelum nanti saya akan banyak mengulas ya tentang bagaimana mengoptimalkan potensi lokal di era digital hari ini gitu. Dan tadi juga secara profil sudah disampaikan, yang pertama memang background saya lebih banyak kerjaan sosial ya untuk S1, dan juga hari ini juga saya sedang menempuh untuk pendidikan S2 di Universitas Trisakti. Kalau di S1-nya saya fokus di pekerjaan sosial dari sisi sosialnya, kemudian S2 saat ini saya coba ngambil Magister Sustainability gitu. Jadi bagaimana menginisiasi program keberlanjutan khususnya di perusahaan. Karena memang beberapa aktivitas saya di Olah Karsa itu banyak bersinggungan dengan bagaimana menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan juga tentang CSR ya, ataupun Corporate Social Responsibility. Jadi mungkin sebelum nanti bahas tentang potensi lokal, saya coba bridging dulu dari apa yang banyak dikerjakan saya dan teman-teman tim di Olah Karsa. Yang pertama, kemarin di TOR dari teman-teman panitia juga saya dititipin untuk bisa menceritakan bagaimana perjalanannya ya, bagaimana kok kemudian bisa mendirikan Olah Karsa sampai hari ini, dan juga apa yang menjadi latar belakang. Sebenarnya kalau boleh saya cerita, perjalanannya cukup panjang ya. Jadi inisiatif Olah Karsa itu muncul dari tahun 2019, tepatnya pada waktu itu saya terlibat di dalam suatu proyek social and stakeholder mapping juga, yang dalam presentasi saya hari ini nanti di akhir saya juga akan banyak menyampaikan tentang subjek itu, karena ketika kita berbicara tentang pengembangan potensi lokal, salah satu instrumen menurut saya yang penting untuk kita perhatikan dan juga strategis adalah bagaimana menggunakan tools social and stakeholder mapping itu sebagai baseline data dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Kami dari Olah Karsa juga sudah banyak ya mengerjakan berbagai macam project social and stakeholder mapping dari berbagai macam perusahaan terkait bagaimana perusahaan memiliki baseline data yang tepat, akurat untuk kemudian dia bisa menyelenggarakan program community development maupun CSR. Dan dari proyek itu, waktu itu saya hanya menjadi enumerator saja, sama halnya seperti teman-teman mahasiswa yang banyak terlibat di berbagai macam proyek sosial. Dan di proyek-proyek itulah akhirnya saya banyak belajar dan saya banyak melihat bahwa ini harus terus ditularkan dan juga ini harus terus dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai macam inovasi, karena pada waktu saya bergabung di proyek itu di social and stakeholder mapping, kebetulan lokasinya cukup memiliki makna yang tersendiri bagi saya. Kebetulan waktu itu di Desa Cibuluh ya, namanya Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Jadi dari Cianjur kota kurang lebih perjalanannya waktu itu saya tempuh sekitar 7 sampai 8 jam dari pusat kota, karena memang lokasinya ini ada di Cianjur Selatan ya, yang notabene itu sangat lumayan jauh untuk ukuran satu kabupaten, dan itu memberikan makna tersendiri karena memang di perjalanan di wilayah Desa Cibulu ini di Kecamatan Cidaun, ternyata dalam satu wilayah desa tidak ada jalan aspal, teman. Isinya seperti foto yang ini, saya cari foto seketemunya aja ya. Jadi saya untuk menggambarkan bahwa itu yang menjadi pengalaman pertama saya untuk melakukan social and stakeholder mapping. Dan di situ akhirnya saya melihat ketika semua punya inisiatif yang sama dan punya keberpihakan yang sama untuk ikut terlibat dalam pengembangan masyarakat dan juga bagaimana menciptakan praktek bisnis yang berkelanjutan, saya pikir ini akan menjadi satu kebaikan yang harusnya bisa memberikan manfaat untuk semuanya gitu, bukan hanya untuk perusahaan tapi juga untuk masyarakat. Dan saya melihat dari proyek social and stakeholder mapping yang saya jalankan itu masih banyak kelemahan dan juga proses yang saya pikir kurang efektif dan efisien. Nanti akan nyambung nih ke bagaimana digitalisasi itu bisa penetrasi untuk kemudian menjawab berbagai macam kekurangan tersebut gitu. Itu mungkin sedikit story lah ataupun cerita dari saya terkait bagaimana kemudian latar belakang saya mendirikan Olah Karsa ini. Anyway, saya juga fresh graduate ya, seperti Mbak Kinanti. Jadi saya memulai Olah Karsa itu dari tahun 2019 saat saya masih kuliah. Kemudian alhamdulillah di awal tahun 2021 secara formal Olah Karsa bertransformasi ya menjadi consulting company. Jadi kami fokus untuk bagaimana memberikan end-to-end service untuk implementasi program CSR, baik dari perencanaannya, kemudian implementasi sampai juga pengukuran dampak serta strategi komunikasi untuk CSR. Dan karena kami dari hulu sampai ke hilirnya,
itulah kenapa kami juga meyakini bahwa CSR yang baik itu bukan hanya program yang sifatnya kick and run gitu ya, bukan hanya program yang sifatnya filantropi semata, tapi harus benar-benar memberikan dampak kemandirian bagi masyarakat. Dan itu bisa dicapai dengan implementasi program CSR yang komprehensif. Yang tadi saya sampaikan bagaimana memastikan dari riset perencanaannya, kemudian dari implementasi, sampai juga pengukuran dampak itu dilakukan secara profesional. Sehingga output yang diinginkan dari program CSR itu memberikan dampak yang signifikan, bukan hanya kepada perusahaan, tetapi juga kepada masyarakat sebagai satu bagian dari perubahan ini. Dan hari ini Orahkarsa juga menjadi member ya dari Social Value International Global Network yang kemudian fokus untuk menciptakan dampak sosial dan pengukuran nilai ya. Dan satu hal yang selalu menjadi visi bagi Orahkarsa adalah bagaimana CSR itu menjadi long term business strategi bagi perusahaan. Karena kalau CSR ini hanya disampaikan menjadi satu kegiatan yang sifatnya residual, kemudian secara kebijakan juga sifatnya dalam tanda kutip quote on quote-nya seperti membagikan suatu laba, saya pikir itu tidak akan optimal gitu. Sehingga visi kami adalah bagaimana menjadikan CSR itu menjadi strategi bisnis bagi perusahaan. Karena kalau berbicara tentang for profit organization atau perusahaan, tentu yang menjadi landasan adalah strategi bisnisnya. Jadi kalau CSR ini menjadi strategi bisnis bagi mereka, tentu mereka akan melakukan ini dengan sepenuh hati dan juga akan berdampak secara optimal. Ini mungkin salah satu ilustrasi ya bagaimana CSR memiliki hubungan, tadi juga sempat dimention, saya pikir Mbak Kinanti juga tadi menyampaikan tentang bagaimana sustainable development, kemudian keberlanjutan juga sempat disampaikan. Jadi CSR hanya salah satu kendaraan ya barangkali untuk bisa mencapai pembangunan berkelanjutan begitu. Jadi kalau dari sektor private tentu melalui CSR, kemudian government juga punya program sendiri berkaitan dengan pencapaian SDGs dan juga pembangunan yang sudah dicantumkan untuk di tujuan berkelanjutan 2030. Jadi semua punya perannya masing-masing gitu. Salah satunya adalah perusahaan. Dan perusahaan itu bisa berkontribusi melalui corporate social responsibility ataupun istilah yang lainnya yang mungkin teman-teman juga familiar ya. Misalnya ada yang menyebut CSR itu sebagai social investment gitu. Ada yang menyebut CSR itu sebagai corporate citizenship misalnya. Atau misalnya dengan istilah yang lain yang pada intinya adalah bagaimana mereka ingin operasional bisnis mereka, proses bisnis mereka itu memiliki dampak yang positif terhadap kelestarian alam dan juga bagaimana memberikan dampak yang positif juga terhadap perkembangan masyarakat. Intinya seperti itu. Jadi kita tidak perlu berdebat tentang istilah, saya pikir. Next, ini mungkin sedikit saya kenalkan ya produk ataupun service dari Orahkarsa. Itu yang pertama kita ada yang namanya CSR Research and Development. Kemudian yang kedua kita punya CSR Innovation. Yang ketiga kita punya CSR Communication. Yang keempat ini berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan yang berkaitan dengan performa di bidang lingkungan dan juga sosial. Dan yang kelima ya, kita juga punya digital product ya, berkaitan dengan tema hari ini era digitalisasi. Mungkin nanti juga saya sedikit paparkan bagaimana komitmen kita terhadap digitalisasi ini bukan hanya sebatas narasi ya, tapi benar-benar diturunkan di dalam satu proses bisnis yang bermanfaat, karena memang digitalisasi ini menjadi suatu keniscayaan hari ini ketika kita ingin terus adaptif, kemudian juga ketika saya ikut sosmed secara konvensional, kemudian juga proses tata kelola yang secara konvensional ini kita banyak menemukan permasalahan dan kemudian itulah yang kemudian menjadi bekal saya untuk teman-teman di Orahkarsa membuat satu aplikasi khusus untuk CSR yang kita sebut sebagai SRApp atau Social Responsibility Application. Dan kebetulan SRApp hari ini sudah mendapatkan hak cipta dan hak patennya ya dari Kemenkumham menjadi satu aplikasi pertama terkait tata kelola corporate social responsibility. Dan yang satu faktor yang penting dalam keberhasilan program CSR adalah bagaimana melibatkan komponen ahli ataupun ekspertis di dalam satu program yang diinisiasi oleh perusahaan. Dan disitulah kemudian memungkinkan adanya satu bentuk kolaborasi antara
masyarakat, kemudian juga perusahaan, kemudian juga dengan kampus dan lain sebagainya di dalam satu bentuk kolaborasi tertentu begitu. Dan ini untuk layanan konsulting kami. Untuk di CSR Research and Development itu biasanya kami banyak melakukan yang pertama adalah social and stakeholder mapping. Yang ini nanti akan saya bahas terkait dengan bagaimana social stakeholder mapping ini punya peran signifikan terhadap pengembangan potensi lokal. Sebagai baseline ya, jadi ibarat sebuah perjalanan social and stakeholder mapping ini petanya begitu. Jadi kita akan kemana, apa yang harus kita kembangkan, siapa yang harus mengembangkan, dan bagaimana kita mengembangkan itu bergantung dari hasil pemetaan sosial dan pemetaan stakeholder. Makanya ini menjadi kunci ketika bicara tentang potensi lokal, social and stakeholder mapping itu menjadi pembuka di awal begitu. Kemudian yang kedua, kami juga biasanya menyelenggarakan riset ya untuk pengukuran dampak. Jadi pengukuran dampak ini sangat diperlukan untuk melihat bagaimana performa perusahaan dalam menyelenggarakan sebuah program. Jangan-jangan ketika sudah menyelenggarakan dampaknya tidak terukur begitu ya. Dan kemudian ini juga tidak akan menjadi perbaikan di masa mendatang. Maka kita perlu adanya perbaikan dengan riset ataupun tools tertentu. Yang pertama adalah dengan instrumen social return on investment. Jadi SROI ini sebagai salah satu tools untuk bisa mengukur ketika perusahaan investasi dengan nilai sekian, berapa manfaatnya secara ekonomi, secara sosial, dan secara lingkungan. Dan kemudian yang kedua adalah dengan riset ataupun penelitian indeks kepuasan masyarakat atau Community Satisfaction Index. Nah, indeks ini juga penting untuk diukur untuk melihat sejauh mana respon masyarakat dan bagaimana kepuasan masyarakat terkait inisiatif suatu program pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah yang hari ini juga banyak menjadi poin pembahasan adalah tentang stakeholder engagement. Jadi dalam satu proses bisnis perusahaan, tentu perusahaan punya stakeholdernya dari hulu sampai ke hilirnya begitu ya. Sehingga bagaimana memelihara hubungan dengan para stakeholder itu juga menjadi salah satu poin penting yang juga perlu diperhatikan oleh perusahaan. Lalu kemudian kami juga biasanya membantu ya untuk implementasinya baik dengan pendekatan community development, kemudian jika memungkinkan hari ini sudah banyak berkembang istilah tentang creating share value. Bagaimana melibatkan masyarakat di dalam rantai bisnisnya, kemudian bagaimana nilai yang tertanam di perusahaan, berbagai macam teknologi kemajuan yang ada di perusahaan itu juga bisa dibagikan share value terhadap masyarakat yang ada di sekitar operasi perusahaan. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pendekatan social enterprise ataupun kewirausahaan sosial. Dan alhamdulillah Olakarsa juga di tahun ini dipercaya oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu mitra ya untuk melakukan inkubasi bisnis terhadap 150 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di Indramayu. Ini pilot project dan sekarang juga sedang berjalan. Jadi kami merekrut para lokal entrepreneur, para pengusaha lokal yang sudah berhasil di Indramayu, lalu kemudian mereka membagikan spiritnya kepada keluarga penerima manfaat PKH yang sejauh ini teman-teman tahu mereka punya ketergantungan ya terhadap bantuan sosial tersebut gitu. Jadi harapannya melalui pendekatan bisnis ini, makanya biasa disebut business for social atau social for business, itu bisa mengakselerasi mereka untuk kemudian keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial yang selama ini mereka sudah terima begitu. Dan akhirnya outputnya adalah bagaimana masyarakat bisa mandiri. Dan yang ketiga adalah kami juga mengawal sampai ke hilirnya yaitu untuk CSR communication. Bagaimana mengkomunikasikan program CSR itu secara lebih tepat ya. Tadi disebutkan bagaimana sosial media juga punya peranan penting dan lain sebagainya. Itu juga menjadi concern bagi kami. Dan ini aplikasi ya, tadi bicara tentang digitalisasi yang hari ini kami inisiasi namanya Social Responsibility Application. Secara umum, fungsi dari aplikasi ini ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah how to manage, kemudian how to monitor, dan juga how to measure satu program CSR. Jadi, perusahaan yang bekerja sama dengan kami itu nantinya akan dimudahkan. Satu adalah dalam collecting data. Kemudian yang kedua dimudahkan dalam integrasi data ya, karena biasanya data ini banyak berceceran nih di berbagai macam divisi. Atau misalnya sudah banyak data yang ada terkait program CSR dan ada tersebar di berbagai macam lokasi sehingga perlu yang namanya integrasi data. Dan yang ketiga, bagaimana memberikan nilai terhadap data. Ketika kita sudah bisa memberikan nilai terhadap data, tentu nantinya proses pengambilan keputusan ataupun decision making itu juga akan terbantu dan juga harapannya berdampak secara optimal terhadap tata kelola program CSR maupun pemberdayaan masyarakat.
Ini mungkin saya sedikit gambarkan ya cycle-nya, kenapa kemudian kok kita perlu going to digital, kemudian juga bagaimana kita memperhatikan pentingnya data. Mungkin saya akan jelaskan cycle-nya ya, bagaimana kenapa kemudian CSR perlu juga bicara tentang data, ketika bicara tentang pemberdayaan masyarakat kok kita bicara tentang social mapping yang notabene di dalamnya adalah ada data, karena memang data inilah yang sebenarnya nantinya itu harapannya bisa mengubah perilaku dari masyarakat maupun dari objek kita tuju gitu. Jadi secara umum skemanya itu adalah bagaimana sistem digitalisasi itu bisa mengcapture data, kemudian bisa menganalisis data, dan data yang dianalisis itu menjadi satu bentuk instrumen kebijakan atau policy making yang kemudian dari kebijakan itulah harapannya ada perubahan perilaku dari masyarakat. Dan itu nanti di-capture lagi dengan digitalisasi, kemudian dianalisis lagi, kemudian melahirkan kebijakan baru yang lebih baik, kemudian melahirkan kebijakan baru yang lebih baik, dan seterusnya. Sehingga proses ini adalah proses yang tidak pernah berhenti, dan digitalisasi benar-benar berdampak di dalam satu bentuk perubahan di masyarakat. Nah, ini mungkin sedikit gambaran saja terkait fitur di aplikasi kami, Social Responsibility Application, mulai dari theory of change-nya, identifikasi stakeholder, beneficiaries, kemudian bagaimana budgeting, realisasi anggaran, kemudian media publication-nya, kemudian program monitoring, dan bagaimana program ini juga berdampak terhadap pencapaian tadi ya, SDGs juga bisa tercover di dalam aplikasi yang kami buat. Itu mungkin next time, kalau saya ada kesempatan, bisa silaturahmi dengan teman-teman semuanya, saya bisa tunjukkan demonya gitu ya. Kalau pertemuan hari ini kayaknya terbatas untuk saya bisa menyampaikan lebih detail tentang fitur dari Social Responsibility Application. Ini mungkin beberapa portofolio, kemarin Mas Subur nitip Mas disampaikan juga apa proyek-proyek yang sedang berjalan di Olah Karsa. Ada beberapa perusahaan, alhamdulillah sudah bekerja sama dengan kami, mulai dari Pertamina ya, Pertamina kebetulan kami juga kemarin selesai social mapping dari Nias, kemudian di Pemantang Siantar, di Kuala Namu, kemudian ada di Riau dan lain sebagainya gitu ya. Ada perusahaan lain juga yang bekerja sama dengan kami, ada Airnav Indonesia, kemudian Geodipa Energy, Kalbe yang kemarin juga saya sendiri baru pulang dari Trenggalek, dan ada bentuk pentahelix ya, kolaborasi menarik menurut saya yang nanti di akhir saya akan sampaikan bagaimana antara pemerintah daerah, kemudian juga bisnis dari Bintang 7 dan Kalbe, kemudian juga ada NGO yang berkolaborasi untuk mengangkat potensi jahe merah yang ada di namanya wilayah Pule ya, Kecamatan Pule, dan kebetulan ini menjadi satu case yang menarik ketika kita bicara tentang bagaimana pemanfaatan potensi lokal untuk pemberdayaan masyarakat. Dan ini mungkin sedikit foto-foto ya aktivitas kami teman-teman Olah Karsa yang dari Nias, kemudian juga di Medan, kemudian juga kemarin di beberapa tempat lainnya ya, sedang di lapangan. Kemudian ini program kewirausahaan sosial yang tadi sudah saya sampaikan, kami kerjasama dengan Kemensos, dan kami juga bekerja sama di Indramayu dengan berbagai macam stakeholder. Kita benar-benar pengen menghadirkan satu bentuk kerjasama pentahelix, baik dari Kementerian Sosial, kemudian juga kita ajak pemerintah kabupaten, insya Allah minggu depan bisa diupayakan untuk bisa membawa pemerintah daerah juga ikut terlibat di dalam program ini. Kemudian juga kita libatkan swasta di dalamnya melalui CSR untuk bisa berkolaborasi, dan juga unsur-unsur lainnya termasuk pengusaha lokal. Jadi kita ngerekrut 5 pengusaha lokal. Jadi masing-masing pengusaha ini mereka mendampingi 30 keluarga penerima manfaat PKH yang mereka membagikan, mulai mereka membantu bagaimana pencatatan keuangannya, karena memang biasanya masyarakat yang memiliki usaha baik misalnya komoditas lokal dan lain sebagainya, atau mungkin hanya berdagang dan lain sebagainya, problem utamanya ternyata adalah tentang financial literation gitu. Jadi bagaimana literasi keuangan mereka, bahkan untuk mencatat hari ini laku berapa, kemudian untuk membuat pencatatan keuangan yang sederhana, kadang mereka belum punya awareness untuk ke sana gitu. Sehingga peran para mentor bisnis yang kami rekrut itu benar-benar sangat penting untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Dan konteks kewirausahaan sosial itu benar-benar bisa diwujudkan secara nyata karena mereka yang sudah berhasil, para mentor bisnis ini mereka rata-rata sudah punya bisnis masing-masing. Misalnya saya contohkan ada yang namanya Pak Rizky. Beliau pengusaha, punya travel umroh, kemudian juga punya cafe shop di beberapa titik di Indramayu. Masih mau untuk turun mendampingi para KPM PKH dan membagikan semangat dan spiritnya di sana gitu. Itu menjadi
menurut saya program yang bisa membagikan nilai juga ya, share value juga di dalam satu bentuk pengembangan masyarakat. Dan selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang social and stakeholder mapping untuk pengembangan potensi lokal. Tadi sedikit pengenalan ya tentang olah karsa. Sekarang mungkin kita masuk yang lebih teknis dan barangkali teman-teman saya yakin punya pengalaman masing-masing di bidang ini. Jadi kalau menurut saya salah satu instrumen yang paling strategis untuk kemudian bisa memberdayakan komunitas lokal itu adalah dengan social and stakeholder mapping. Kalau sejauh ini teman-teman di olah karsa sering melakukan social and stakeholder mapping itu dengan bekerja sama dengan perusahaan untuk kemudian data ini bisa dioptimalkan sebagai baseline untuk program CSR maupun community development mereka. Saya mengibaratkan program CSR tanpa baseline data yang akurat itu seperti rumah tanpa pondasi gitu. Jadi social and stakeholder mapping ini benar-benar menjadi pondasi karena di dalam social and stakeholder mapping nantinya akan tergambar bagaimana kondisi masyarakat, apa yang menjadi potensi dan kebutuhannya, kemudian bagaimana stakeholder, karena di masyarakat ini kan banyak orang ya, banyak pihak, banyak organisasi, banyak kepentingan yang ada. Sehingga mana nih yang kemungkinan punya power dan kemudian punya interest yang sama dengan program yang ingin kita buat. Nah ini mungkin secara umum social and stakeholder mapping bisa dilakukan. Sebenarnya social mapping itu pada awalnya berangkat dari penggalian data dan informasi melalui metode perencanaan dengan disebut sebagai pemetaan sosial adalah salah satu tools yang bisa digunakan. Teman-teman bisa melakukan transact work misalnya penelusuran ini kalau teman-teman di mungkin sosiologi kemudian pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial itu biasanya sangat familiar lah dengan istilah transact work gitu. Kemudian bagaimana kalender musim, alur sejarah, analisa mata pencarian, diagram Venn dan segala macam itu bisa menjadi salah satu instrumen untuk melihat bagaimana kondisi secara umum yang ada di masyarakat sebagai sasaran program kita gitu ya. Dan kemudian yang kedua, social mapping dan perkembangannya. Jadi pada awalnya social mapping itu hanya terbatas sebagai satu kegiatan penelitian, pengkajian, penilaian dan pemetaan yang dilakukan untuk melihat bagaimana keadaan dan kebutuhan komunitas. Tapi akhirnya social mapping itu juga berkembang ya teman-teman. Jadi pola pendekatan yang sifatnya partisipatif atau bottom up. Jadi akhirnya dengan berkembangnya zaman begitu ya, masyarakat menyadari bahwa pola yang program yang sifatnya top down langsung nih dari perusahaan buat program pemberdayaan ikan lele misalnya. Oh ternyata dilihat potensinya nggak cocok, suhunya nggak cocok gitu ya. Sehingga pendekatan yang sifatnya partisipatif melibatkan masyarakat di dalamnya dan melihat secara umum itu menghasilkan suatu policy, lagi-lagi policy ya, yang baik untuk kemudian tata kelola CSR maupun program pemberdayaan masyarakat. Dan ini mungkin sedikit gambaran ruang lingkup pemetaan sosial. Mungkin next time kita kalau mau diskusi lebih banyak tentang social and stakeholder mapping, saya tunggu teman-teman. Kebetulan kantor olah karsa di Bandung ya, jadi nanti monggo main saja, kita bisa diskusi lebih panjang. Tapi kalau di sini mungkin saya sampaikan outline-nya saja, semoga bisa menggambarkan dan mungkin nanti kalau kurang jelas bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Jadi yang pertama bisa meliputi peta atau sketsa wilayah, kemudian data demografi ya, mulai dari jumlah penduduknya, komposisi penduduk, kemudian data geografis termasuk topografi, letak lokasi dan segala macamnya, bagaimana aksesibilitas, data psikografi misalnya bagaimana kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pola interaksi dan hubungan sosialnya, bagaimana pengalaman masyarakat terkait misalnya mitigasi bencana, wabah dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilihat. Kemudian pola komunikasi, media apa yang banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Bahkan saya pernah ketika social mapping itu sampai dilihat gitu, bagaimana untuk satu desa ini channel televisi apa sih yang banyak dilihat gitu. Kemudian preferensi pilihan politiknya, kemudian budaya mereka seperti apa itu bisa tercapture semua di dalam satu bentuk pemetaan sosial. Dan ini mungkin sebagai gambaran ya bagaimana program pemberdayaan masyarakat ataupun optimalisasi komoditas desa tadi disampaikan Mbak Kinanti itu bisa optimal dengan pemetaan. Yang pertama adalah bagaimana social and stakeholder mapping itu bisa menangkap masalah, bahkan akar masalahnya gitu ya. Kemudian yang kedua memberikan gambaran utuh terkait satu isu tertentu ataupun kebutuhan dari masyarakat. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting
kalau teman-teman yang biasa di community worker ataupun community development begitu ya, itu kan kita tidak hanya melulu bicara soal problem, tapi juga kita bicara bagaimana strength ataupun misalnya potensial dari satu komunitas masyarakat. Itu juga bisa tercapture di dalam satu pemetaan sosial. Dan kemudian kebutuhan itu bisa berbentuk satu rencana strategis maupun rencana kerja dari program community development. Dan ini mungkin tadi tentang social mapping, saya akan bahas tentang stakeholder mapping. Kalau dari sisi pengertian ya, ini banyak ahli yang menyampaikan tentang stakeholder, misalnya Freeman dan Reed gitu ya, menyampaikan bahwa stakeholder adalah kelompok dan individu kepada siapa sebuah organisasi bergantung untuk mempertahankan keberadaannya, atau kemudian ada definisi yang lebih luas, itu bagaimana stakeholder adalah kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah organisasi. Intinya, kalau saya simpulkan, stakeholder adalah pihak yang berkaitan dengan aktivitas yang ada di masyarakat, kemudian juga saling bergantung. Jadi poinnya adalah memiliki hubungan ketergantungan satu di antaranya gitu ya. Kenapa kemudian pengembangan potensi lokal itu perlu memperhatikan stakeholder? Karena stakeholder inilah yang kadang menjadi lokal leader, lokal champion, atau mungkin orang yang menjadi penggerak di dalam satu program pemberdayaan masyarakat. Sehingga ketika kita bisa menemukan orang yang tepat, bisa menemukan pihak yang tepat, itu menjadi program yang insya Allah nilai keberhasilannya juga bisa benar-benar berdampak kepada masyarakat. Beda urusannya nanti ketika teman-teman menginisiasi suatu program tapi stakeholder yang dipilih salah gitu ya, atau misalnya tidak tepat begitu, atau tidak memiliki pengaruh yang kuat. Program yang teman-teman inisiasi terkait pengembangan potensi lokal nantinya juga pasti akan terhambat begitu, atau tidak mencapai satu tujuan yang maksimal. Nah, ini fungsi dari stakeholder mapping secara umum bisa dirangkum dari 4 ya. Yang pertama adalah bagaimana dengan stakeholder mapping kita bisa mengidentifikasi kelompok sosial yang berbeda di tengah masyarakat. Kemudian juga kita bisa menilai distribusi aset di seluruh kelompok sosial yang ada di suatu masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan stakeholder mapping kita juga bisa mendalami pengetahuan dan persepsi komunitas. Jadi misalnya ketika program CSR masuk nih, misalnya dengan menginisiasi suatu program pemberdayaan. Nah, kita bisa lihat bagaimana respon masyarakat, persepsi masyarakat terhadap perusahaan yang ingin membantu di sana dan bekerja sama di sana. Dan kemudian yang ketiga, fungsi dari stakeholder mapping adalah bagaimana bisa mengidentifikasi, tadi saya sampaikan, pengaruh dan kekuasaan pada komunitas gitu ya. Siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling memiliki kepentingan, itu bisa tergambarkan. Dan yang keempat adalah bagaimana kita juga bisa belajar tentang lembaga sosial dan pandangan komunitas yang berbeda terhadap lembaga sosial tersebut gitu. Nah, ini mungkin sedikit gambaran peta hubungan stakeholder. Kemudian dari sini bisa kita lihat pengaruhnya, bagaimana ini power interest grid ya namanya, bagaimana dibagi menjadi 4 kuadran, mana yang paling berpengaruh ataupun memiliki power, mana yang punya kepentingan yang kuat dan sebagainya, itu bisa digambarkan di dalam satu kuadran ini. Banyak sekali tools yang bisa digambarkan. Next time makanya saya berharap webinar ini tidak hanya kesempatan kita untuk bertemu hari ini saja, tetapi di setiap forum sharing session seperti ini, saya sangat berharap ada kolaborasi maupun nanti silaturahmi lah di antara teman-teman semuanya gitu. Dan ini mungkin satu bentuk kolaborasi ya, yang saya sampaikan baru minggu kemarin saya di Trenggalek. Kebetulan kami ada kerjasama dengan PT Bintang 7 ya, Kalbe Farma sebagai salah satu anak perusahaan Kalbe Farma. Mereka menginisiasi program pemberdayaan Jai Merah gitu ya. Dan di dalam program itu Bintang 7 berperan sebagai perusahaan yang memang sedang mencari bahan bakunya gitu. Dan mereka pengen bahan baku yang mereka dapatkan dari rantai bisnis mereka gitu ya, itu juga memiliki manfaat terhadap pemberdayaan masyarakat. Jadi yang untung bukan hanya supplier saja, yang untung bukan hanya mereka yang bermodal, tetapi juga sampai ke petani jahe yang ada di desa-desa. Nah, satu bentuk kemitraan itu akhirnya ditangkap juga oleh pemerintah. Pemerintah memfasilitasi yang namanya BUMDesma ya, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Jadi ada 3 BUMDes, kemudian dikonsolidasi, dan di dalam BUMDesma itu mereka buat PT ya. Kemudian PT ini bekerja sama dengan Bintang 7, dan di dalamnya juga ada NGO namanya Kompak. Mereka yang melakukan capacity building. Jadi lengkap menurut saya. Ada NGO-nya, ada pemerintah, ada perusahaan yang mau menerima produk mereka dengan standar harga yang tentu lebih tinggi gitu ya dibandingkan harga pasaran. Dan kepastian harga itulah yang menjadi satu poin kunci dari program ini. Karena kemarin saya sendiri bertemu ya, bukan hanya dengan petani biofarmakanya, tapi juga saya ketemu dengan bupatinya, kemudian juga ketemu dengan stakeholder yang lain.
statementnya sama gitu ya. Intinya petani sangat terbantu ketika ada kepastian harga, kemudian ada transfer teknologi, dan juga ada transfer pengetahuan yang kemudian berdampak ke dalam suatu peningkatan kualitas produk masyarakat gitu. Jadi pemberdayaan bukan hanya program yang sifatnya donasi, memberikan bantuan kemudian selesai, tetapi benar-benar dikawal dari hulu sampai ke hilirnya. Dan dari situlah kemudian program ini bisa berjalan ketika ada kolaborasi yang masif baik dari pemerintah, private sector maupun juga lembaga-lembaga lain yang ikut serta terlibat. Itu mungkin sedikit sharing ya dari saya. Tentu masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, dan teman-teman tentu punya pengetahuannya masing-masing di dalam bidang teman-teman, dan saya sangat berharap dari sharing session ini banyak sekali dapat masukan dari teman-teman semuanya. Senang bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua, dan terima kasih. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Unggul atas pemaparan materinya. Sangat menarik dan informatif ya Mas. Kita yang baru tahu olah karsa jadi tahu olah karsa itu seperti apa, terus tanggung jawabnya seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A ya teman-teman. Sekiranya mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa jadi di room chat Zoom, atau mungkin bisa menggunakan menu raise hand ya teman-teman. Kalau ingin on mic, silakan dari teman-teman jika ingin ada yang ditanyakan. Mungkin sebelum teman-teman bertanya, ini sih Mas Unggul, aku penasaran banget sama ini sih Mas. Sejauh mana sih Mas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh klien dari olah karsa itu sendiri Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, mungkin saya ambil contoh ketika kemarin dengan Kalbe ya. Kami sebenarnya proyeknya adalah mengukur dampak ya. Makanya bisa saya sampaikan juga tentang social return on investment. Ya, tadi saya sampaikan secara umum, menurut kita sih sebenarnya tadi sampaikan potensi desa itu sebenarnya udah luar biasa ya. Kita tahu potensi desa kita di masing-masing, kalau bicara Jawa, belum bicara di luar Jawa yang luar biasa juga potensinya gitu ya. Dan sebenarnya potensi itu dengan berkembangnya zaman sejauh ini tidak bisa kita dalam tanda kutip menjual barang mentah begitu ya, tanpa value added di dalamnya. Dan menurut saya peran yang cukup signifikan yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah bagaimana menambahkan nilai di dalamnya. Entah dari capacity building masyarakat, memastikan tadi pasar yang jelas, kemudian ada transfer teknologi di dalamnya, kemudian bagaimana mereka dikenalkan dengan akses potensi sumber, baik potensi pendanaan keuangan maupun potensi-potensi yang lain yang harapannya bisa men-scale up program dari masyarakat gitu. Jadi sebenarnya di ruang itulah bisnis bisa berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dan so far kalau ya nggak semua perusahaan sudah punya roadmap sedemikian rupa ya, banyak juga yang masih menimbulkan dampak negatif, yaitu proses yang panjang. Makanya dulu ketika saya coba mendirikan olah karsa juga saya betul CSR ini banyak masalahnya gitu. Karena banyak juga pihak yang ada di dalamnya. Tapi saya yakin cuma satu gitu. Ketika di sana ada masalah ya di sana ada peluang yang juga besar gitu. Big problem is a big opportunity gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi dan ketika kita pengen solve problem yang besar ya disitulah kemudian manfaat juga bisa dirasakan. Dan kalau saya lihat tren terkait CSR yang lebih jauh di dalam program pemberdayaan masyarakat itu juga sedang berkembang hari ini. Jadi syukur alhamdulillah karena kemarin dari olah karsa itu juga sedang membuat ya satu bentuk riset namanya Indonesia CSR Landscape. Teman-teman bisa ketik, kemarin juga kita sempat launching juga dan ini terus berjalan wawancaranya. Kami mewawancarai lebih dari 60 perusahaan mulai dari level CEO sampai level CSR officer atau staffnya atau mungkin dari penerima manfaatnya. Kita wawancara juga NGO-nya yang kerjasama. Nah, kita pengen tahu sebenarnya CSR di Indonesia kayak gimana sih gitu. Nah, sebenarnya hasilnya juga tidak sepenuhnya buruk ya, tetapi memang ada evaluasi dari keseluruhan pelaksanaan program CSR. Dan kita masih optimis bahwa ke depan perbaikan dan juga tren terkait kesadaran perusahaan untuk terlibat di dalam memberikan rantai nilai bisnis, jadi bukan kayak saya bilangnya bukan hanya rantai bisnis tapi juga rantai nilai di dalamnya gitu. Itu juga terus bisa berjalan dan itu bisa berjalan ketika edukasi forum-forum seperti ini juga bisa terus dijalankan gitu.
Itu sih sebenarnya kalau dari aku. Dan mungkin kalau nyebutin satu persatu kayaknya nggak mungkin ya aku nyebutin satu perusahaan dampaknya, tapi next time kalau kita ada kesempatan ngobrol, semoga adalah nanti kesempatan untuk bisa kita silaturahmi lebih lanjut. Itu mungkin dari aku. Thank you. Pertanyaannya aja. Terima kasih Mas Unggul atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Amanda dari UMJ untuk Mas Unggul ya. Dalam program Olah Karsa, apakah membuka kesempatan bagi kaum muda untuk ikut berperan seperti volunteer atau mengikuti pelatihan dalam bidang Komdev misalkan, Mas? Mungkin bisa dijawab. Siap. Thank you pertanyaannya ya. Kita selalu membuka kesempatan sebenarnya, termasuk kemarin juga kita sempat buka internship, kemudian juga di proses proyek kita, pemetaan sosial dan pemetaan stakeholder, beberapa tempat kita juga melibatkan teman-teman yang masih aktif menjadi mahasiswa untuk bisa terlibat proyek di lapangan. Dan kebetulan di dalam ekosistem Olah Karsa itu selain ada Olah Karsa as a company tadi ya, PT Olah Karsa Inovasi Indonesia, kita punya yayasan juga, namanya Yayasan Inovasi Muda Indonesia. Jadi atau yang disingkatnya IMIF, Inovasi Indonesia Muda Foundation. Itu baru kita buat dan ke depan pengennya ini akan jadi inkubator untuk teman-teman anak muda belajar tentang Komdev dan CSR gitu. Jadi insya Allah masih sangat terbuka. Mungkin sedikit promosi bisa follow Instagram Olah Karsa biar tahu update informasinya lebih lanjut. Gitu sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Unggul atas jawabannya. Gimana Amanda? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin dikonfirmasi ke Mas Unggulnya? Atau ada yang ditanyakan? Mbak Amanda? Mungkin sudah kali ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Mbak Kinanti dari Mbak Soraya dari ITERA. Untuk Mbak Kinanti, bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam melakukan pemetaan potensi agar dapat dimanfaatkan dengan baik ya Mbak? Mbak Kinanti mungkin bisa bantu menjawab, Mbak. Oke, sorry ya, aku pakai 2 device ya Mbak Ajeng. Makasih Mbak Soraya atas pertanyaannya, bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam melakukan pemetaan potensi. Jadi teknologi digital itu kan banyak banget ya. Tadi yang kayak udah aku sebutin, itu bisa dari sosial media, bisa dari website, bisa dari aplikasi. Nah, tapi kalau di Circle Geo sendiri, kita tuh udah memfasilitasi nih ya buat teman-teman yang ingin banget memanfaatkan teknologi, tapi mungkin belum punya background di bidang spasial, bisa banget tuh coba di gis.co.id. Nah, jadi di gis.co.id itu pemetaan, tapi bukan kayak software ArcGIS atau QGIS gitu ya. Jadi itu memang tools buat menampilkan data yang udah diolah gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti mengolahnya di software, terus ditampilkan, dipublikasikannya melalui gis.co.id tadi gitu. Nah, dari teknologi tadi itu platform ya, kita sebutnya tools platform digital, bisa teman-teman promosikan juga tuh. Misalkan, oh ya bisa juga dibuat domainnya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman, nggak harus desa sih sebenarnya kalau di .gis itu, bisa juga tentang map pribadi gitu ya, peta pribadi, atau juga tentang pertambangan, kelautan gitu, bisa semuanya gitu. Jadi potensi-potensi tadi yang udah kita temuin, kita petakan, kemudian kita publikasikan gitu, dan juga jangan lupa kita promosikan biar masyarakat luar itu tuh tahu gitu kalau misalkan oh ada potensinya kayak gini gitu paling. Oke, terima kasih Mbak Kinan atas jawabannya. Gimana Mbak Soraya? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Halo Mbak Soraya? Mungkin udah ya Mbak ya. Oh ya, saya ini sih Mbak penasaran. Kan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Olah Karsa itu kan juga ada social mapping ya Mbak. Nah itu apakah mungkin bisa melalui kegiatan di Circle Geo, apakah bisa kolaborasi mungkin dari Olah Karsanya ke Circle Geo-nya gitu Mbak? Ya, kalau tadi mendengar penjelasannya Mas Unggul ya, social mapping itu kayak bisa sih, nanti kita obrolin lagi ya Mas Unggul ya. Di lain kesempatan kita obrolin, dan kita bisa ada kesempatan buat kolaborasi, dan teman-teman di sini juga bisa merasakan manfaat kolaborasi kita nantinya.
Siap. Bisa banget sih itu social mapping, karena kita juga fokusnya di mapping ya, di pemetaannya. Oke, Nanti siap. malah Terima justru kasih. jauh lebih komprehensif sih. Iya, berat. Jadi lebih aplikatif juga ya. Oke, terima kasih Mbak Kinan atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Unggul dari mana ya? Dari Alia Tama Jambi. Oh, dari Nisa. Oh ya. Ini ada pertanyaan, aplikasi yang dijelaskan Mas Unggul tadi, apakah aplikasi tersebut bisa diakses siapapun? Ini mungkin yang dimaksud aplikasi SR App itu ya mungkin ya? Iya, mungkin ya. Mungkin bisa dijawab Mas Unggul. Jadi aplikasinya itu sebenarnya namanya kalau di IT namanya software as a service ya. Jadi kita tuh sebenarnya memberikan aplikasi itu ke perusahaan yang kerjasama dengan kami gitu. Jadi perusahaan yang bekerja sama lah yang bisa mengakses di dalam aplikasi itu. Sifatnya kita hanya sebagai provider saja, dan dari aplikasi itu nanti perusahaan mau membagi nih akunnya mau ke staff yang di lapangan, kemudian ke BOD-nya, bahkan ke pimpinan perusahaannya, ataupun ke level yang lain yang berkaitan dengan CSR itu diperbolehkan gitu. Dan aplikasi ini itu kalau dari testimonial ya yang masuk ke saya dan ke teman-teman tim sangat membantu dari sisi monitoringnya gitu, karena biasanya hal-hal perkembangan sosial itu kan sifatnya kualitatif ya, beberapa walaupun bisa dikuantifikasikan tapi banyak yang sifatnya kualitatif. Perkembangan perubahan sosial itu banyak yang sifatnya kualitatif, sehingga itu sangat aplikasi ini sangat membantu. Dan kita juga sedang kembangkan ya beberapa teknologi, misalnya tentang IoT yang juga saya bukan orang IT tapi teman-teman saya ada yang di tim teknologi mungkin yang bisa jelaskan lebih detail, tapi ada beberapa teknologi juga yang harapannya bukan hanya integrasi data ya, bukan hanya sistem informasi tapi berkembang gitu. Jadi aplikasi ini bisa menganalisa lebih jauh dan jadi big data sih kayak gitu. Jadi nanti kalau pengen tahu mungkin saya bisa kasih tahu demonya next time kalau ketemu sih. Gitu. Oke, siap Mas Unggul. Terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Unggul dari Anezi Gusti. Ini pertanyaannya, dalam program Olah Karsa, apa pertama sekali? Ini gimana ya maksudnya? Mungkin Mbak Anesi bisa on mic aja Mbak. Silakan Mbak Anesi Gusti. Halo Mbak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Mas Unggul, itu awal kita mulai untuk program Olah Karsa itu, apalagi dengan memperdayakan masyarakat sekitar itu, awal yang harus kita lakukan itu gimana Mas? Kan kadang masyarakat itu beragam kita untuk setiap individunya itu beda. Awal kita mulai itu apa langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan? Iya, bisa langsung saya jawab Mbak Ajeng. Iya, silakan. Thank you Mbak Anesi Gusti ya untuk pertanyaannya. Salam kenal juga. Pertama yang harus dilakukan seperti yang sudah saya jelaskan Mbak, social and stakeholder mapping, pemetaan sosial dan pemetaan stakeholder. Karena dari situlah akhirnya kegambar secara komprehensif bagaimana kondisi masyarakat dari berbagai macam aspek ya, baik aspek ekonomi, kemudian aspek sosial, aspek lingkungan, dan lain sebagainya gitu. Dari situ akhirnya kita tahu strategi kita untuk masuk dengan perbedaan tadi apa gitu ya. Makanya nanti ada yang disebut kalau teman-teman Komdev istilahnya community involvement gitu ya. Bagaimana kita masuk di dalam satu komunitas masyarakat. Nah, kita masuk itu kan kita bawa peta ya. Petanya adalah social and stakeholder mapping. Baik dari peta aspek ekonominya, budaya dan lain sebagainya. Nah, dari situ mungkin nanti dalam penyusunan programnya berkembang dengan metode yang partisipatif, misalnya ada yang namanya MPA, dan kemudian ada teknik-teknik lainnya yang kemudian melibatkan masyarakat bukan hanya menjadi sasaran program ya, tapi mereka yang menyusun sendiri programnya apa, saya bisa berkontribusi apa gitu. Memang berat, tapi insya Allah selama kita menjalaninya dengan konsisten dan juga tadi memperhatikan baseline data yang tepat, insya Allah bisa berjalan. Gitu Mbak Anesi Gusti. Mbak Anesi Gusti, apakah sudah jelas? Oke, makasih ya, makasih Mas Unggul. Apakah untuk di Sumatera udah ada program Olah Karsa ini Mas, khususnya untuk kami yang ada di Sumatera Barat? Apakah udah ada channelnya atau gimana? Sumatera Barat malah belum ada klien yang ada di sana Mbak Anesi. Belum ada klien gitu ya. Sumatera Baratnya mana Mbak Anesi? Di Padang Kota kita. Oh, di Padang. Iya. Semoga lah nanti ada kesempatan di sana Mbak. Oke, kita tunggu ya Mas. Siap. Oke, makasih banyak atas jawabannya Mas. Sama-sama.
Oke, terima kasih Mbak Anesi Gusti yang sudah bertanya dan menanggapi, dan terima kasih Mas Unggul yang sudah memberikan jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Alham Fadlimat. Pertanyaan yang khusus untuk Mbak Kinanti. Ini sih Mbak, kalau terkait WebGIS yang disediakan Circle Geo, apakah untuk data spasial ortofoto drone bisa dimasukkan untuk mengupdate data citra terbaru, atau cuman data-data spasial tertentu aja yang bisa dimasukkan, contoh mungkin hanya format SHP aja, gitu, Mbak. Mungkin bisa dijawab Mbak. Iya ya, bisa langsung dijawab. Makasih ya Mas Ahmad buat pertanyaannya gitu. Jadi kalau data spasial ortofoto drone itu biasanya kita ngolah dulu ya, udah dilakukan analisis prosesnya gitu, dan biasanya formatnya dalam bentuk raster, bukan ya, kalau saya nggak salah tahu ya, salah itu dalam bentuk raster. Nah jadi kalau di WebGIS-nya Circle Geo, gis.co.id atau biasa kita sebut .gis, itu banyak banget ada 4 format data yang bisa dipakai buat teman-teman menampilkan datanya gitu. Yang pertama tuh ada SHP, tapi dalam format .zip nanti dimasukin ke webnya gitu. Kemudian yang kedua ada raster dalam bentuk TIFF gitu ya, TIFF. Terus tuh yang ketiga tuh ada format GeoJSON gitu. Dan yang keempat tuh ada format spreadsheet atau Excel ya. Jadi selain kita juga mengupload data spasial di WebGIS itu, kita juga bisa membuat data spasial sendiri dari Excel tadi. Jadi kita cari itu datanya hanya menggunakan Google Maps sih sebenarnya, sesimpel itu buat memasukkan data spasial di WebGIS. Kita copy aja tuh, tinggal koordinatnya masukkan ke Excel, kemudian kita upload di WebGIS-nya gitu. Jadi di gis.co.id itu enggak cuma format SHP, ada 4 format yang bisa digunakan oleh teman-teman gitu. Jadi ortofoto drone bisa di upload di .gis kita. Oke, terima kasih Mbak Kinanti atas jawabannya. Oke, sudah kejawab dari Mas Ahmad, terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari Siti Nafiyah. Pertanyaan untuk Mas Unggul ya, terkait One Village One Product, itu bagaimana sih Mas kalau produk di desa tersebut lebih dari satu gitu? Mungkin bisa langsung dijawab. Sebenarnya kayaknya tadi saya nggak spesifik mention itu, tapi it's okay. Karena memang banyak ya program yang mengarahkan One Village One Product gitu ya. Jadi satu desa satu produk. Kalau saya lihat sebenarnya karena baru minggu kemarin juga saya baru dari Garut ya, dari Selawi, itu sentra bambu. Jadi seminggu sebelumnya saya ke Trenggalek untuk lihat jahe, seminggu selanjutnya saya ngelihat bambu gitu. Jadi kadang di CSR ini menariknya, kadang kita jadi ahli bambu, kadang kita jadi ahli jahe gitu ya. Jadi banyak referensi baru, jadi menarik. Dan kalau saya lihat kenapa kemudian kok pemerintah ya, kalau saya lihat yang sering buat program One Village One Product itu kan pemerintah ya. Kenapa kok pemerintah buat program seperti itu? Saya pikir itu untuk memudahkan branding ya. Karena konsep branding itu kan berbeda sedikit lebih baik daripada lebih baik gitu ya. Jadi kalau punya satu spesifikasi komoditas yang unik, kemudian juga di satu desa itu semua nanti fokus di bambu misalnya atau di jahe, itu kan ketika ada market yang membutuhkan atau ada pihak yang ingin kerjasama, notisnya mudah gitu. Oh kalau bambu kita ke Selawi ke Garut. Oh kalau jahe merah kita ke Trenggalek misalnya. Jadi sebenarnya lebih kepada branding gitu. Kalau misalnya satu desa lebih dari satu produk ya bagus-bagus aja nggak apa-apa gitu ya. Artinya ekonominya juga bergerak. Tapi mungkin kalau dari sisi branding dan bagaimana pengoptimalan produk itu bisa fokus itu ya lebih enak One Village One Product kayak yang banyak diinisiasi oleh pemerintah sih. Gitu. Oke, terima kasih Mas Unggul atas jawabannya. Gimana Mbak Siti Nafiyah, apakah ada yang ditanyakan lagi kepada Mas Unggul? Mbak, Bapak saya ingin menambahkan dikit ya Mbak ya. Ini Ibu Mbak, Ibu. Oh Ibu enggak. Siap Bu Nafiyah, Siti, salam kenal Bu. Nenek. Jadi kan begini, dulu itu kan pernah dikembangkan ya oleh waktu zamannya Gubernur siapa itu yang Pak Basofi. Nah, Pak Basofi saya ingat itu, Pak Basofi Sudirman. Jadi karena ya memang masalah branding tadi itu Mas, tapi kan sekarang kita kan juga melihat bahwa kadang-kadang itu kan ada banyak potensi itu diurutkan dari skala prioritas atau bagaimana sehingga mungkin
penanganan yang utama katakanlah jahe, tapi di samping jahe mungkin Trenggalek itu punya potensi apa. Jadi mungkin jahe itu dikelompokkan untuk yang misalnya untuk apa ya, katakanlah tanaman pangan, kemudian untuk objek wisata atau yang lainnya lah. Jadi potensi itu tidak hanya sekedar misalnya menampilkan jahe, tapi juga dari potensi desa itu atau potensi kabupaten itu punya potensi yang lain, sehingga di situ bisa untuk mengembangkan perekonomian daripada desa atau wilayah setempat gitu loh. Jadi mungkin ada skala prioritas, tapi kalau misalnya oh di sini Trenggalek itu juga tidak hanya sekedar jahe saja, tapi di sana ada potensi lain yang juga bisa dikembangkan. Mungkin bisa diarahkan ke sana, Mas Unggul. Terima kasih. Silakan Mas Unggul mungkin langsung menjawab. Ya, terima kasih Bu Siti Nafiah atas masukannya ya. Luar biasa tadi Bu, benar sekali. Jadi memang skala prioritas itu juga menjadi hal yang penting ya Bu ya untuk pemberdayaan masyarakat. Dan saya sangat sepakat Bu kalau memungkinkan misalnya ada produk turunan ya saya menyebutnya tadi. Jadi jual jahenya nggak mentah gitu ya. Misalnya bisa dibuat wisata edukasi atau misalnya masyarakatnya yang sudah kompeten mereka bisa training, buka jasa training juga bisa gitu ya. Karena Simplicia salah satu produk jahe yang ketika COVID naik, Pak Jokowi kemarin kan sempat ngendos bahwa mereka minumnya tiap hari empon-empon gitu kan, akhirnya mengangkat juga ya dari sisi value dari produk gitu. Dan tadi disampaikan Bu Siti Nafiah ketika memang ada produk lain yang memang bisa diturunkan itu juga jauh lebih baik gitu. Jadi bukan hanya fokus di dalam satu produk saja ya Bu Siti ya. Oke. Bu Siti di mana Bu domisilinya Bu? Saya di Surabaya, Mas Unggul. Oh di Surabaya. Saya orang Tulungagung Bu. Oh, Tetangga gitu. kita ya. Iya, ya, oke. Tulungagung juga banyak loh potensi yang bisa dikembangkan. Oh iya, Marmer Bu. Selain marmer, pantai, objek wisatanya juga bagus. Iya betul. Semoga bisa silaturahmi Bu Siti. Iya, terima kasih Mas Unggul. Ya sama-sama Bu. Terima kasih Bu Siti Nafiah atas pertanyaannya. Dan terima kasih Mas Unggul yang sudah menjawab. Oh ya Mas, kebetulan saya juga di Tulungagung Mas. Oh iya, Ajeng orang Iya. Tulungagung. Iya, orang Tulungagung. Oh alah. Iya. Ketemu di sini. Ketemunya di sini ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Oh iya, oke. Oke, terima kasih Mbak Kinanti dan Mas Unggul yang sudah bersedia menjawab pertanyaan dari peserta webinar. Mungkin sebelum ke sesi berikutnya, sesi pemaparan layanan Circle Geo, mungkin ada yang disampaikan kepada dari Mbak Kinanti dan Mas Unggul, closing statement atau pesan kepada para peserta. Mungkin dari Mas Unggul. Silakan Mas. Ya, sebelumnya mungkin saya terima kasih banyak ya kepada Circle Geo sudah memberikan kesempatan dan juga ke Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir hari ini. Saya sangat berharap ini bukan pertemuan yang terakhir ya, tapi nanti ada pertemuan lanjutan baik secara virtual maupun secara langsung. Dan semoga nanti kalau saya ke daerah Bapak Ibu semua juga bisa berkunjung dan bisa silaturahmi lebih lanjut. Dan ke depan yang harus kita lakukan satu adalah kolaborasi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Kalau di sini ada Bapak Ibu juga nih karena jadi kolaborasi menjadi kunci. Jadi kalau bicara tentang pemberdayaan masyarakat, teman-teman yang paham sosial nggak boleh egois gitu ya. Ada teman-teman yang bisa support juga, misalnya dari manajemen hutan seperti Mbak Kinanti, kemudian dari teman-teman informatika, dari teman-teman misalnya pertanian, pengolahan pangan dan lain sebagainya juga bisa ikut berkontribusi. Jadi ego sektoral ini yang kemudian membunuh banyak kemajuan sih menurut saya. Jadi kolaborasi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Unggul, Mbak Kinanti. Sama-sama Bu Siti. Dan Mbak yang pembawa moderator ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Kinanti mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya Mbak. Silakan. Iya.
Oke, makasih ya Mbak Ajeng. Ya, menyambung sebelumnya saya bilang mengucapkan makasih dulu nih ya buat teman-teman Project Event Koordinatornya Circle Geo yang udah ngasih kesempatan buat saya jadi narasumber ya di webinar kali ini dan bisa langsung mendengarkan juga nih apa itu CSR dan olah karsa itu seperti apa dan mungkin nanti kita bisa dapat kolaborasi ya Mas Unggul ya di kedepannya gitu. Menyambung juga dari apa yang Mas Unggul bahas tadi, memang buat kontribusi di era digital ini berkontribusi apalagi di desa itu nggak penting gitu background kayak misalkan saya ini dari kehutanan gitu ya, terus saya tertarik gitu di bidang potensi desa itu nggak menutup kemungkinan ya. Jadi kayak semua orang itu bisa aja turut berkontribusi, turut memajukan desanya atau memajukan potensi-potensi yang ada di sekitar kita gitu. Apalagi ini kalau misalkan saya lihat teman-teman di sini tuh kebanyakan mahasiswa ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mulai dari hal kecil dari program KKN aja itu bisa langsung mengimplementasikan mungkin ya apa yang didapatkan dari webinar ini. Mungkin itu aja dari saya Mbak Ajeng. Terima kasih ya semuanya yang udah hadir. Terima kasih Mbak Kinanti atas closing statement-nya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan izin share screen ya untuk memaparkan layanan Circle Geo sebentar. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Circle Geo dan layanan produk yang dimiliki oleh Circle Geo. Jadi Circle Geo ini merupakan komunitas yang dibuat oleh PT Lingkar Reksa Geodata yang bergerak di bidang informasi teknologi kebumian dengan 3 program utama. Di mana 3 program utama ini dapat meningkatkan karir dan penghasilan melalui monetisasi. Nah, ini adalah salah satu program dari Circle Geo, yakni Eksis Membumi. Nah, Eksis Membumi ini teman-teman dapat mengakses .gis secara gratis dan di .gis.co.id teman-teman juga bisa belajar pemetaan dan membuat proyek sendiri. Nah, ini untuk kelas Eksis Membumi, program yang pertama. Kemudian kenapa sih harus .gis? Karena memang gratis, kemudian data teman-teman akan aman dan teman-teman juga akan belajar tutorial yang ada di .gis sendiri seperti itu. Nah, ini adalah tampilan awal di .gis ya teman-teman. Nah, di .gis ini teman-teman akan bisa membuat domain sendiri dengan domain .gis.co.id. Nanti teman-teman bisa mendaftar secara gratis. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dashboard-nya. Nanti teman-teman di sini akan mengatur sendiri dan membuat peta sendiri dan menambahkan data SHP atau data yang support dengan .gis.co.id. Mungkin bisa dicoba ya teman-teman dengan mengklik .gis.co.id. Oke, berikutnya ini adalah program yang kedua dari Circle Geo. Ini program PPKM atau peningkatan penghasilan dan karir melalui Maps. Nah, di sini teman-teman jika ingin jika ingin mengikuti kelas PPKM ini, teman-teman akan mendapatkan pematerian mengenai teknologi Maps, pembuatan web dan aplikasi tanpa coding, dan materi digital marketing. Itu selama 3 bulan pendampingan dan teman-teman bakal dapat sertifikat seperti itu. Dan teman-teman jika mendaftar di kelas PPKM ini juga otomatis akan menjadi membership di Circle Geo selama 3 bulan, terus mendapatkan bonus tools .gis Premium, level up dari Eksis Membumi tadi, dan kemudian teman-teman juga mendapatkan akses WordPress geo.id. Nah, jadi teman-teman nanti juga bakalan punya aplikasi dengan domain geo.id seperti itu. Ini adalah beberapa contoh aplikasi yang sudah pernah dibuat. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri di alamat link berikut di mangrovegeo.id dan narasi geo.id.
Oke. Nah, jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, lebih jauh mengenai Circle Geo dan mengenai produk dan layanan Circle Geo, mungkin teman-teman bisa menghubungi di Instagram Circle Geo, LinkedIn Circle Geo, dan di nomor ini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa join gratis di Trebelio. Nah, Trebelio itu apa sih? Trebelio itu adalah forum diskusi untuk teman-teman yang memang minat di bidang pemetaan seperti itu. Ini link berikut jika teman-teman ingin join. Ini untuk link presensi, jika teman-teman belum presensi, silakan presensi karena ini adalah syarat untuk mendapatkan e-sertifikat ya, teman-teman. Oke, setelah itu, nah ini untuk webinar berikutnya. Besok siang akan ada webinar lagi, teman-teman. Mungkin bisa mendaftarkan diri melalui link berikut. Nah, ini adalah webinar besok mengenai pemanfaatan spasial dalam berwirausaha sebelum memasuki dunia kerja. Ini juga relate dengan webinar pada hari ini seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya tutup, mungkin kita foto bersama dulu kali ya. Mungkin teman-teman bisa on cam. Baik, Mas Subur mungkin bisa membantu untuk memimpin foto bersama ya, Mas. Silakan teman-teman on cam, menampakkan wajah cakep-cakepnya, cantik gantengnya. Ada ibu, ada bapak, ada teman-teman sekalian. Kita foto bersama. Oh, oke. Kita tunggu Bapak, Ibu sekalian dan teman-teman untuk on cam. Oke, sudah. Ini sepertinya ada gangguan dari Mas Pur ya. Mungkin bisa dibantu Mbak Kinanti, minta tolong Mbak untuk mimpin foto bersama. Oke, Sudah. saya pimpin ya. Ini ada 2 slide. Oke, slide pertama dulu ya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Slide selanjutnya. Oke, 3, 2, 1, cheese. Oke. Udah, Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Kinanti yang sudah memimpin foto bersama. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang sudah hadir di webinar siang hari ini. Terima kasih juga Mas Unggul dan Mbak Kinanti yang sudah bersedia menjadi narasumber dan memberikan materi yang sangat informatif, menarik, dan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di webinar siang hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan selamat beraktivitas. Semoga selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon izin live. Sehat selalu. Kak Ageng, Kak Tia semuanya. Selamat berkarya terus. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pak. Mohon izin pamit semuanya.